interpretif karena untuk menggali dan memahami makna dari suatu perilaku dalam budaya Nyangku. Interpretif menunjukkan adanya dinamika komunikasi dalam realitas sosial. Paradigma interpretif dalam penelitian dakwah berbasis budaya ini digunakan untuk menggali dan memahami makna dari sebuah perilaku dan tindakan dakwah berbasis budaya pada budaya Nyangku untuk menginterpretasikan dakwah berbasis budaya pada budaya Nyangku. Lalu pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan sosiokultural seperti dalam 7 tradisi komunikasi, yaitu dalam budaya Nyangku kelompok di Panjalu Ciamis melalui pendekatan sosiokultural yang menjadi dakwah berbasis budaya. Lalu metodenya dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai dengan operasional atau cara kerja suatu penelitian untuk menentukan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Metode kualitatif khususnya yang dalam penelitian ini, penelitian etnografi, karena metode ini menggambarkan, menjelaskan, membangun hubungan dan kategori dalam budaya Nyangku dan data yang ditemukan pada budaya Nyangku. Secara empiris nanti metode kualitatif mengkualifikasi pada penelitian ini. Yang terakhir jenis penelitiannya penelitian etnografi. Karena penelitian ini tidak mengkuantifikasi tetapi juga mengkualifikasi, metode penelitian kualitatif jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian etnografi. Penelitian yang menggambarkan bagaimana budaya Nyangku ini menerjemahkan realitas sosial, memiliki konsep dan nilai-nilai kehidupan, dan menelaah lebih dalam tentang budaya Nyangku dalam dakwah berbasis budaya. Teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara mendalam, dan yang ketiga dokumentasi. Karena dalam jenis penelitian etnografi, observasinya observasi deskriptif untuk lebih penelitian awal atau situasi sosial awal pada budaya Nyangku. Yang kedua, observasi terfokus, lebih dipersempit lagi permasalahannya khususnya dalam bidang dakwah atau KPI-an yang ada pada budaya Nyangku. Dan yang ketiga, observasi partisipan yang dilakukan supaya tepat sasaran. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam atau in-depth interview, dan yang ketiga dokumentasi. Analisis datanya, data kualitatif etnografi menggunakan 4 jenis analisis data. Yang pertama, analisis data, analisis domain untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang budaya Nyangku. Yang kedua, analisis taksonomi secara lebih rinci bagaimana itu budaya Nyangku. Dan yang ketiga, analisis komponensial untuk mencari spesifiknya struktur dalam budaya Nyangku. Dan yang keempat adalah analisis kultural atau hubungannya dengan secara keseluruhan dakwah berbasis budaya pada budaya Nyangku. Itu saja Pak dulu dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Dalam penelitian awal saya Pak, budaya Nyangku itu lebih kepada maksudnya prakteknya seperti apa? Prakteknya semua orang berkumpul di alun-alun Borosmora untuk melaksanakan adat istiadat. Yang pertama ada pemulasaraan atau mencuci barang-barang keris atau kerajaan terdahulu di bumi alit. Jadi tindak lanjuti karena ini akan memiliki dampak kemana-mana ya, apalagi kajiannya etnografi. Kalau kan etnografi ya, etno itu etnis, etnografi itu kan tulisan. Jadi membicarakan soal kebiasaan satu komunitas, kan berbeda. Nah, mungkin sebenarnya bukan dakwah berbasis budaya, ada peristiwa-peristiwa budaya dari sebuah kearifan lokal. Jadi diasumsikan syarat dengan nilai agama.
Tapi namun sejak awal dikatakan nyangkut sebagai suatu peristiwa dakwah harus punya dasar. Oh, tetapi gini Pak, dalam penelitian awalnya Penelitian siapa? saya Pak, waktu ke sana langsung ke Ciumas, ke Panjalu, Ciamis. Jadi ada tokoh agama Kiai Haji Pangulu Gusti yang menyebarkan agama Islam di daerah Panjalu itu di Ciamis, dan itu menyebarkan di Ciamis. Abi orang Panjalu Pak, Ciumas yang Kiai Haji Pangulu Gusti yang atau Pangeran Bolu Sumara yang menyebarkan Islam di tanah Panjalu, yang cerita konon ceritanya membawa gayung bolong yang dari air jam-jam Mekah yang dikucurkan di situ Panjalu itu. Jadi cerita lama gini maksud saya ya, ini harus hati-hati. Kalau menggunakan istilah kearifan lokal atau katakanlah budaya khas ya, yang diasumsikan memiliki dalam tanda petik nilai-nilai dakwah, itu harus punya basis penelitian yang sudah terukur, bukan hasil pengamatan. Padahal pengamatan cenah eta oge Pak, aya seorang kiai mau cai jam-jam dikalinya ke jadi kan gitu. Misalnya begini, hasil penelitian si X misalnya peristiwa budaya nyangkut itu syarat dengan nilai-nilai dakwah cek si X teta. Jadi cukup mante atas dasar penelitian yang dilakukan si X, maka dinyangkut itu sebagai suatu peristiwa budaya dapat digunakan sebagai aktivitas dakwah. Nanti maksudnya. Tapi kalau yang Anda jelaskan tadi belum jelas dasarnya. Paham loh? Ya. Makanya sangat berbeda betul antara dakwah berbasis budaya dengan budaya yang diasumsikan punya nilai-nilai agama. Ya. Jadi Anda kan masih berhusnuzon ya. Ada kegiatan panjang jimat, mandi jimat. Kalau disebut kan panjang jimat ya. Nah, kebiasaan ini dilakukan setiap bulan dulu, di mana keris, ombak, pusaka segala macam itu dimandikan pakai wangi-wangian, diaparon segala macam ya. Nah, kegiatan itu pakai bismillah, doa-doa, segala sholawat, diasumsikanlah sebagai suatu peristiwa sosialisasi agama, dakwah itu. Nah, pernyataan ini harus punya basis yang kuat. Tong cek orang, kan orang lagi meneliti. Kita ini mau meneliti bukan kata kita. Makanya misalnya menurut si Clifford Geertz misalnya, ya, seorang antropolog dari luar pernah melakukan studi terkait dengan kearifan lokal di wilayah Panjalu. Salah satu di antara temuannya adalah ada kegiatan budaya nyangku. Dalam penelitian si Clifford itu menyatakan bahwa nyangku itu adalah syarat dengan peristiwa-peristiwa ritual agama. Kita tanya si Clifford atas dasar penelitian Clifford di ataslah maka menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana nyangku sebagai peristiwa budaya digunakan sebagai pendekatan dakwah. Paham? Gampang kan? Enak tidak dengar materi. Dari pas sudah kita beli. Saya senang ya kita dengar. Ya, pas itu. Jadi harus diadatkan dulu. Ya, jadi kemudian bukan terserah nah itu terlepas dari nanti kontroversi tidaknya ya. Saya mau sampai ke sana ya. Nah, kalau istilahnya yang saya pahami dari dakwah bersama itu seperti itu. Oleh karenanya Anda timbang-timbang dulu, ya kan? Timbang-timbang dulu apakah ini akan diteruskan dengan konsekuensi itu atau ada perubahan yang sangat berat. Ini perubahannya proposal ini memang agak berat, gitu kan? Nah, belum nanti analisisnya di mana Anda memasukkan keilmuan Anda, gitu kan? Ilmu Anda sebagai komunikasi dunia Islam itu di mana masuk teori-teorinya itu, publikasinya itu kan? Yang kedua terkait metodologinya. Ya, Anda menggunakan ini studi teknografi. Waduh, lama juga ini ya. Etnis apa itu nyambung? Apanya Pak? Sukunya? Ya, Sunda. Sudah kan? Apakah itu juga merepresentasikan itu? Apa kira-kira
ininya apa distingsinya dengan tradisi-tradisi Serentau, Ibadu, Kuningan atau gimana itu? Kalau itu apa tuh? Cipta gelar atau apa ya? Di sini juga nyambung. Berarti nih, kalau beratnya itu maksudnya lama. Kalau nggak ada berat sih kalau begitu ya. Tapi ada lumayan ini. Berarti ada kalau penelitian ini duitnya banyak. Ya. Nah, aspek-aspek yang lebih dasar, penulisan ya dan lain sebagainya tuh. Ini apa? Intinya tentukan dulu tema dan topik rencana sebenarnya. Itu kesimpulan, ya kan? Yang kedua harus juga ada nanti metodologinya akan mengikuti kepada tema dan topik yang kita ya. Dan yang ketiga gunakan rujukan-rujukan banyak sekali di Indonesia seperti ada itu, ya kan? Anak kan motifnya baru ini puncak ya, gitu. Oke aja. Antropologi kadang-kadang aja, tapi ada yang menjadi luar-luar. Bahkan untuk agak ringan anak pakainya fenomenologi bagus. Ya, kalau ini ada 5 bulan cukup lah, misalnya. Itu sebagai apa? Ulasan lah. Kira-kira bisa di pahami maksud saya ya terkait perencanaan. Oke, bagus Anda punya keberanian yang bisa berusaha. Oke Pak, bahas itu saja nanti hal-hal lain bisa. Menjadi basis budaya ini ada unsur tadi ya, musiknya. Saya kan memandikan itu ya, memandikan keris, memandikan jimat-jimat yang begitu dalam perspektif Islam ini kan ya mohon maaf ya mengandung unsur syirik ya. Kemudian dakwah berbasis budaya, budayanya itu mengandung unsur syirik. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Beda hanya misalnya dakwah metode wayang ya, tentang dakwah yang dilakukan oleh para wali songo kan. Apa yang menjadikan metode dakwah melalui wayang? Karena wayangnya berisi pesan-pesan dakwah, mengajak beriman, menyampaikan rukun Islam, seterusnya kan. Setelah kita lihat di YouTube, baca dalam sejarah, maka wayang bisa menjadi metode dakwah para wali ya pada saat itu. Dan wayang tidak menurut pemahaman umum hanya metode saja untuk menyebarkan agama Islam ya, disesuaikan dengan karakter budaya orang Indonesia kan begitu. Pas, maka Islam bisa cepat menyebar di tataran Nusantara ini. Tapi ketika menjadi basis itulah dakwah jadi basis budaya, nah ini menjadi pertanyaan saya. Kalau perlu ini harus ada dirombaklah dengan apa yang bukan berbasis budaya. Apalagi sudah lihat saja, loh kok ini jadi basis budaya, agak menurut saya agak ragu ini penelitian ini. Kecuali budayanya yang menyebarkan syariat Islam. Kita ada budaya, mauludan itu budaya, rajaban itu budaya, tahlilan itu budaya. Maka lebih baik di situ itu budayanya berbasis budaya tahlilan, budaya itu 1, 2, 3, 4, 7-nya 40, 100 itu budaya. Tahlilannya oke, baca la ilaha illallah, tapi penentuan 1-nya sampai 7 harinya kan itu budaya. Kalau saya ingin membelokkan ke situ justru rajaban, kan ada pesan-pesan agama, syiar Islam kan di situ, itu budaya. Rajaban nggak ada zaman nabinya. Mauludan nggak ada zaman Rasulnya, tapi nuansa syiar Islamnya kan nampak di situ. Jadi itu tadi. Manakiban misalnya, kalau orang NU kan banyak manakiban nih, kan, kemudian marhabaan kan. Nah, setelah 7 hari ya melahirkan, ajaran agamanya adalah
apa namanya? Bukan marhabahnya, aja agamanya itu adalah ikat. Nah, kemudian masukkan unsur budaya di situ. Apa? Marhaban. Marhaban budaya kan? Kalau saya ingin membedakan istilah, kalau bisa ini ya, nah pasti setiap daerah Jawa Barat ada itu. Nah itu tidak ada unsur musyrik di situ. Budaya rajaban, maulidan, tahlilan, manakiban, marhabaan, justru lebih hebat di situ. Daripada budaya tadi, mohon maaf ya, tadi ada kata ada mandik itu kan unsur-unsur musyriknya jelas itu. Penelitian saya etnografi komunikasi Islam Sunda di Kampung Dukuh itu begitu. Jadi penelitian ini saya ada 5 kali penelitian etnografi. Pak ini kalau yang sifatnya umum nggak masalah, ini kan dakwah ini loh. Oke, Anda yang kedua ya. Kalau ini dipikirkan ya, nah, apa dibelokkan gitu. Karena saya nggak setuju ini, apalagi kan kita komunikasi penyiar Islam menyampaikan syiar Islam dalam konteks yang sesuai dengan Quran Sunnah kan begitu, Quran hadis kan begitu. Tolong ini dipikir ulang Anda ya. Nah, yang kedua tentang etnografi. Saya lihat sini ada referensinya etnografi komunikasi Pak Gus. Ini etnografi kan ada 3 ya. Ada 3 ranah bahasa yang digunakan, komunikasi yang digunakan, kemudian budaya yang dipraktekkan. Anda boleh misalnya mengambil satu ya, oh iya. Tapi kata Pak Gus itu sebenarnya menyatu ketiga-tiganya. Ada budayanya, ada bahasa yang digunakan, kan bahasa Sunda pasti kan Jawa Barat kan. Komunikasinya menggunakan komunikasi apa kan di situ? Apakah komunikasi kelompok, apa komunikasi interpersonal communication atau komunikasi apa di situ ya. Nah, jadi ini ada baru masuk unsur budayanya saja. Tapi dalam buku Pangkus yang disebut etnografi itu menyatunya antara bahasa, komunikasi dan budaya. Oke. Yang ketiga, yang kedua ini tolong nih. Latar belakang ya ini mestinya yang kedua tadi, latar belakang ini ada ujuk-ujuk menggunakan ayat Quran setelah An-Nahl 125 ya. Jadi kalau di latar belakang itu dihindari dulu lah ya, jas Al-Quran, hadis ya, dihindari dulu dari situ. Kalau mau itu nanti di kerangka pemikiran menguap diri orang sama Quran di situ, boleh. Jadi kalau di latar belakang itu mengangkat fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan, maka diperlukan ada studi eksplorasi, studi pendahuluan. Di studi pendahuluan itu Anda menemukan data awal. Di data awal itu dimuat dalam latar belakang, kan gitu ya. Nah, jadi yang kedua improvisasi, Anda kurang kaya ini ya. Agak miskin informasi. Ya, jadi kurang kaya improvisasinya. Jadi sautan-sautan bahasa saya itu bahasa Sundanya itu. Detik beres, tidak ada improvisasi kan tesis ya. Bukan S1 ini, S1 juga kadang-kadang ada yang bagus juga sebenarnya. S1 juga ya. Tentang teori semasa ini ya beres gitu kan. Nah, ini kan kurang kaya informasi, improvisasinya lah relatif agak sempit ya, kurang dinamis. Karena kalau operasional konvensional juga sama kan, waktu selesai aja kan, coba lebih kaya lah, sering baca buku-bukunya, ada referensinya agak kurang ini ya, menambah wawasan, menambah informasinya lebih luas, ya banyak baca buku ya, buku yang berkenaan dengan relevan penelitian Anda. Cuma 1 atau 2 alinea selesai itu kan, karena konstitusi selesai 2 alinea. Miskin informasi. Ya, PNCP kan tesis cuma 3 lembar tuh. Aduh. Alasan teori tesis 3 lembar. Tolonglah diperkaya ini kan, 10 lembar lah atau 8 lembar kan. Yang kedua, kerangka operasional belum ada juga ya. Peta-petaan, mungkin skema gambar apalah. Itu wajib itu, apalagi S2 ya.
Jadi jelas nanti arahnya itu kemana di penelitian itu sih di satu lembar itu aja track over sudah ketahuan. Oh ini penelitian di sini. Nanti ada jawab ya. Kenapa neliti ini? Kemudian di ya sama landasan teori udah metodologi ya. Metodologi itu tidak menjelaskan definitif ya istilah-istilah definisi, tapi ada langkah kerja yang Anda lakukan ya. Boleh ngutip tapi jangan kumpulan kutipan-kutipan ya. Nah, tapi Anda maksudnya gini. Wawancara yang dilakukan adalah menggunakan wawancara anu. Wawancaranya digunakan berulang tentang berapa kali wawancaranya, ya, jenisnya seperti apa wawancaranya, kata Pak Jenal tadi tujuannya apa. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatorik. Makanya jelaskan berapa lama Anda observasi. Ini kualitatif kan? Ada wawancara, ada observasi. Apa yang diobservasi? Kan begitu ya. Jadi dijelaskannya langkah kerja dilakukan kurang kan begitu. Langkah kerja yang dilakukan oleh peneliti. Seperti hal yang lain sama lah. Jadi bukan definisi sudah tidak berlaku. Walaupun masih ada tapi kalau itu dihindari. Saya kira itu untuk sekarang. Tapi yang paling penting satu pertanyaan yang pertama itu. Saya masih ragu budaya yang dijadikan basis dakwah. Coba kalau aspek dakwah dalam tradisinya, Ya. aspek dakwah dalam tradisinya. Coba nih gambarkan, kita ingin lihat gambarkan dulu fenomena peristiwa hari singkat aja, nyambut seperti apa. Dakwahnya ada di mana? Nanti kita Dongeng aja silakan, 2 menit lah ya. Coba, Jadi dalam budaya Nyangku itu ada aktivitas ceramah keagamaan dulu. Sebelumnya ceramah keagamaan biasanya oleh juru kuncinya atau kuncen. Jadi ada ceramah keagamaan, terus ada itu di Bumi Alit rumah yang itu budayanya budayanya seperti itu, bukan agamanya, bukan dakwahnya. Dan juga keliling dari alun-alun baca sholawat istighfar yang kayak gitu, tahlil sampai di Nusa situ Panjaluknya, di sana melakukan ziarah kubur yang penyebar agama Islam di Panjaluk. Nah seperti itu Pak. sangat mirip dengan kampung buku. Seperti itu. Sangat mirip. Dan budaya ziarahan ke makam. Kalau sana saya Abdul Jalil, kalau sana apa di Panjaluk? Saya Kiai Jipang Lugustik atau saya Boros Mora. Yang Boros Mora. Katanya itu ada kakak dengan Syekh Kiai Abdul Jalil ya. Menurut pemain sana, saya nggak tahu ya. Karena baru dengar aja dari kuncinya pasangan ada. Tak gitu. Bener. Kuncian sekarang. Kalau sekolah. Gini loh ya. Saya sudah perkatakan dulu nih. Diterima atau enggak ini judulnya? Ada. Pokoknya. Terima tapi diluruskan dari ini lah. Kalau diterima atau seminar tadi kesalahan. Kalau saya diterima tapi dibelokin dikit gitu lah, nggak apa-apa. Pokoknya menerima. Baca gimana? ya itu kalau udah lama ini. Jangan dikasih hati Pak. Oke, gini lah. Oke ya. Saya memberikan beberapa catatan. Penelitian budaya ini penelitian yang sangat unik ya. Tapi tolong hati-hati dan waspada karena jangan-jangan nanti Anda akan menjadi orang yang dianggap menjadi kebid'ahan. Ya, hati-hati loh. Apalagi dengan judulnya secara eksklusif menggunakan dakwah berbasis budaya. Sekali lagi sangat berbeda ya. Kalau dakwah berbasis budaya berarti ada peristiwa dakwah yang di dalamnya menggunakan pendekatan budaya. Ya. Yang kedua, kalau misalnya yang berarti tadi itu soal tentang aspek-aspek atau nilai-nilai dakwah apa saja sih yang terkandung dalam peristiwa budaya Nyangku, kalahkan arti. Tapi nggak maksudnya. Jadi aspek-aspeknya atau nilai-nilai keagamaan apa saja yang ada dalam Nyangku itu. Nah, penelitian ini nanti akan menjadi dasar untuk digunakan sebagai Nyangku, sebagai pendekatan dakwah. Jadi kalau kamu lakukan sebagai dakwah, jadi harus ada basis penelitian awal dulu. Ya. Kemudian begini, tolong kepada yang lain,
desain penelitian kita ini kan 3 bab ya, 1, 2, 3. Saya sengaja memang membuat 3 bab itu supaya anak itu betul-betul serius. Setelah saya seminar ini tidak lagi membicarakan metodologi, sudah selesai. Nah, makanya begini, tolong diingatkan baik-baik. Tapi kalau kata Pak Ujang, ini miskin informasi, ya, miskin referensi dan seterusnya. Penelitian kualitatif itu memang sebetulnya tidak ada standar berapa halaman. Tapi secara administratif, saya menekankan Pak Ujang ini minimal 200 halaman. Karena dia harus kaya dengan data di lapangan. Jadi logikanya, kalau penelitian proposal saja berarti harus 100 halaman, ya 22 halaman. Karena dia harus kaya gitu loh, ya. Tapi bukan berarti harus segera dimasukkan, bukan. Misalnya begini, untuk menyatakan bahwa di situ ada unsur dakwah atau nilai dakwah apa saja, digarap tuh datanya, data wawancaranya apa, data observasinya apa, didukung dengan data dokumentasi, kemudian ditunjang dengan hasil kajian referensi, sehingga setiap ungkapan dan temuan di penelitian itu betul-betul soki, ya. Makanya ini kan 1, 2, 3 itu bukan berarti ini termasuk kajian pustaka. Kalau kita kaji ya, dengan kira hubungan dengan kajian pustaka. Kajian pustaka itu beda dengan kajian teori. Ini terus sekali agak sedikit teori yang lain. Bukan berarti budaya adalah, dakwah adalah, bukan. Maksudnya begini, dakwah berbasis pendekatan budaya ini kira-kira bagaimana sih? Gitu loh. Bukan berarti dakwah adalah teman-teman teori ya. Budaya adalah, bukan lagi itu. Misalnya begini, studi tentang kajian budaya sebagai salah satu pendekatan dakwah sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Salah satu misalnya adalah Freeporters yang pernah melakukan misalnya penelitian, misalnya di mana misalnya realitas keagamaan di Indonesia ini dilihat dalam 3 tingkatan. Sementara Samson, bla 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 segala macam, itulah yang disebut dengan kajian pustaka. Paham lo? Bukan dakwah adalah, unsur-unsur dakwah adalah lain eta atau SIG. Justru yang satu ada kadang-kadang perkembangan terakhir lebih bagus bagi mengumpulkan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka. Bukan, maksud saya di kajian pustaka itu ada 3 poin kan. Pertama tentang kajian konsepnya. Yang kedua mapping penelitian yang relevan. Jangan SIG masuk disebut penelitian terdahulu. Iya. Nah yang ketiga tentang penegasan status posisi penelitian kita untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bukan plagiasi dan bukan duplikasi. Makanya di situ dipertegas ada kontribusi apa penelitian ini. Belum gitu ya, saya kasih waktu 1 minggu ada perbaiki, ya. Dan kalau bisa tolong dipertimbangkan Pak Akar dan Pak Ujang sebagai salah satu pembimbing Anda ya, supaya konflik ordering yang pembimbingan. Ya, kayaknya bagus ini tambahan aja bagus apa yang Pak Haji. Jadi di dalam kajian pustaka saya ingin menguatkan aja, tidak menjelaskan istilah-istilah budaya adalah, demokrasi adalah, tetapi ada mengungkapkan penelitian-penelitian yang dilakukan orang lain yang relevan dengan penelitian Anda, kan begitu. Ada minimal 5 penelitian kan diungkapkan itu dalam kajian. Dulu kan sudah saya kasih contoh kan waktu pembelajaran yang mapping mahal kan. Nah, bedanya penelitian kita dengan penelitian yang lain itu, ya. Baik, terima kasih kita akhiri dengan Bina Pompre lu. silakan.